Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aula dengan NIM 23101070. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi dari perilaku organisasi, yaitu komunikasi di tempat kerja. Nah, materi itu sangat penting ya teman-teman, karena di dalam perilaku organisasi itu komunikasi itu menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan hubungan antar individu di dalam organisasi. Jadi tanpa komunikasi itu pekerjaan itu bisa tidak terarah serta menimbulkan kesalahpahaman bahkan memicu konflik. Nah, oleh karena itu pada video ini saya akan membahas pengertian, tujuan, jenis pentingnya, serta contoh komunikasi di tempat kerja. Langsung saja masuk pada pengertian komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau instruksi antara atasan dan bawahan maupun antara sesama karyawan dengan tujuannya itu agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi komunikasi itu juga tidak hanya terjadi di kantor saja, tetapi juga bisa terjadi di berbagai lingkungan pekerjaan seperti instansi pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan organisasi lainnya. Nah, komunikasi itu juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya itu seperti percakapan tatap muka, kalau tidak langsungnya itu seperti melalui email, telepon, atau pesan singkat. Nah, langsung saja masuk pada tujuan komunikasi di tempat kerja. Tujuan utama komunikasi di tempat kerja adalah yang pertama itu untuk menyampaikan informasi dan instruksi kerja. Yang kedua itu menciptakan pemahaman yang sama antar karyawan. Yang ketiga itu menghindari kesalahpahaman atau konflik. Yang keempat itu meningkatkan kerjasama tim. Yang kelima itu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, dengan komunikasi yang baik, setiap karyawan itu pasti akan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis komunikasi di tempat kerja. Jadi komunikasi di tempat kerja itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya itu seperti rapat kerja, diskusi, presentasi, telepon, email, dan pesan WhatsApp yang terkait soal pekerjaan. Nah, contoh jenis komunikasi yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata. Nah, contohnya itu seperti meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta gerakan tangan dan kontak mata. Nah, walaupun tidak menggunakan kata-kata, tapi komunikasi nonverbal ini sangat berpengaruh untuk menyampaikan sikap dan perasaan seseorang saat berkomunikasi. Oke, selanjutnya itu ada hambatan komunikasi di tempat kerja. Ada 3. Yang pertama itu kelebihan informasi. Itu terjadi ketika jumlah informasi yang diterima itu melebihi kapasitas otak kita untuk memproses. Akibatnya, pesan penting itu bisa hilang, salah dipahami, atau tidak dilanjuti. Contohnya itu kayak terlalu banyak email, pesan instan, atau notifikasi yang masuk setiap hari. Nah, hambatan yang kedua itu kecemasan komunikasi. Itu berupa kayak rasa gugup atau takut berkomunikasi dengan orang lain. Itu bisa membuat seseorang itu menjadi sulit menyampaikan ide, enggan untuk bicara di rapat, atau merasa kayak tertekan pada saat harus presentasi. Nah, dampaknya itu pesan itu tidak tersampaikan dengan jelas, bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri seseorang. Nah, hambatan yang ketiga itu ada situasi krisis. Nah, dalam kondisi ini komunikasi itu jadi lebih sulit karena tekanan waktu, emosi, dan ketidakpastian. Misalnya itu saat pandemi, bencana alam, atau konflik internal organisasi. Jadi solusinya itu kita perlu persiapan, memanajemen respon dengan baik, dan pembelajaran bersama setelah krisis selesai. Baik, selanjutnya itu ada media sosial di tempat kerja. Yang pertama itu koneksi dan kolaborasi. Perusahaan menggunakan media sosial untuk menemukan tren baru yang terhubung dengan audiens dan membangun merek.
Misalnya itu seperti Instagram untuk branding, Twitter atau X untuk berbagi informasi cepat. Dan yang kedua itu ada enterprise social software. Banyak organisasi melalui platform internal mirip seperti media sosial yang bertujuan untuk mendorong karyawan berkolaborasi, berbagi ide, dan meningkatkan pelatihan. Contohnya itu seperti Workplace by Meta atau aplikasi internal perusahaan. Dan yang ketiga itu kepribadian via media sosial. Media sosial juga menjadi panggung di mana kepribadian karyawan itu dapat terlihat. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang bisa mendeteksi Big Five Personality Factor atau seperti ekstrovert, terbuka, teliti, ramah, stabil emosional dapat terlihat dari postingan seseorang. Artinya, media sosial bukan hanya komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas individu maupun organisasi. Baik, yang terakhir itu ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya efektif tidak berbeda dan mengalami tantangan uniknya sendiri yang berasal dari nilai, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda di seluruh orang. Konteks budaya yang tinggi seperti contohnya itu seperti Jepang, Kenya, dan India yang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan halus dalam berkomunikasi. Yang kedua itu ada konteks budaya. Rendahnya budaya itu seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang bergantung pada kata-kata yang diucapkan dan ditulis untuk menyampaikan makna. Sebagai contoh studi kasus yang saya ambil itu sebagai contohnya itu misalnya seorang karyawan yang menerima instruksi kerja yang kurang jelas dari atasan. Jadi akibatnya itu terjadi kesalahpahaman dan hasil kerjanya itu tidak sesuai dengan harapan atasannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas sangat penting di tempat kerja. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi di tempat kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam perilaku organisasi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kerjasama, mencegah konflik, serta membantu tercapainya tujuan organisasi. Jadi, oleh karena itu, setiap individu di tempat kerja diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik, sopan, dan jelas agar terciptanya lingkungan yang kerja harmonis dan produktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.